mahasiswa baru yang terdiri dari program S1, diploma, dan juga program pasca sarjana. Dan untuk mengawali kegiatan para mahasiswa baru di universitas ini, ada agenda selain penerimaan tadi oleh rektor, dilanjutkan dengan kuliah umum. Dan tadi pagi sudah berlangsung kuliah umum dari Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Dan kali ini kita akan mendengarkan kuliah umum yang kedua yang akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Purwokerto. Jadi kalau yang pertama tadi kita mendapatkan pencerahan terkait dengan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, juga kesiapan pemuda, mahasiswa dalam rangka berpartisipasi di dalam eksistensi negara dan bangsa dari aspek yang kedua dan nasional dan wawasan yang akan disampaikan. Maka kali ini barangkali kita akan mendengarkan pencerahan dari aspek perekonomian. Jadi kalau yang dua pilar yaitu perekonomian dan ketahanan nasional dua pilar yang sangat penting. Juga kesiapan pemuda. Beliau Bapak Samsun Hadi MBA, beliau ini berpartisipasi di dalam manajemen Manila dan bangsa dari aspek yang kedua, dan beliau ini sempat juga menemani wartawan mendengarkan pencerahan bidang ekonomi perekonomian. Jadi kalau karena dua pilar yaitu perekonomian dan dari tahun 1996 sampai sekarang beliau Bapak Samsun MBA sangat banyak penugasan beliau juga antara lain yang penting adalah beliau ini Samsun Hadi beliau ini pernah menjadi anggota tim restrukturisasi dan reorientasi seluruh kantor Bank Indonesia. Beliau ini juga pernah menyusun desain strategi manajemen sumber daya manusia Bank Indonesia sesuai dengan visi dari Bank Indonesia di tahun 2024. Jadi saya kira berterima kasih sekali kami kepada Bank Indonesia, kepada Bapak Samsun Hadi yang telah meluangkan waktunya Pak Samsun untuk bisa berkomunikasi, memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa baru yang jumlahnya ada 5.228 tadi. Kami dari institusi, dari UNSUD, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya kira ini sangat relevan dengan kebijakan dari pemerintah, yaitu kebijakan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana para mahasiswa untuk lebih banyak mengenal dunia luar kampus. Dunia atau pengalaman-pengalaman luar kampus, termasuk di sini adalah bagaimana sektor keuangan secara real dalam aplikasinya, ini terus terang menjadi kelemahan kami di kampus, sehingga dengan kuliah umum, dengan pengalaman-pengalaman dari para praktisi di bidang keuangan akan membekali, melengkapi pengetahuan dan pengalaman para mahasiswa kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Samsun, dan mohon maaf apabila nanti dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi, selamat dan untuk bisa dilanjutkan kuliah umum ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan kepada para mahasiswa baru bahwasanya Bank Indonesia menyediakan 1.000 souvenir bagi peserta yang beruntung, yaitu berupa top up dompet digital sebesar masing-masing Rp50.000. Untuk syarat untuk mendapatkannya adalah bisa dilihat di link daftar hadir yang sudah di-share di chatroom. Sekali lagi ada 1.000 souvenir untuk para mahasiswa yang beruntung berupa top up dompet digital sebesar masing-masing Rp50.000. Baiklah hadirin, marilah kita ikuti bersama kuliah umum yang akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, yaitu Bapak Samsun Hadi, dengan tema memperkuat inovasi, sinergi, dan kepedulian sosial sebagai
Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Mohon maaf. Saya dengar jelas suaranya, Pak. Oh baik Bapak, mohon maaf. Baik, mohon izin mengantarkan terlebih dahulu Pak Samsun. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat buat khususnya para mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman tahun akademik 2021-2022. Senang sekali bahwa pada sesi kali ini kita berkesempatan, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, bahwa mahasiswa baru mendapatkan pengetahuan, wawasan, tidak hanya secara konseptual, tapi ini langsung dari praktisinya. Jadi sudah disampaikan bahwa pada sesi kali ini, kita akan mendapatkan tamu kehormatan dari praktisi, yakni Bapak Samsun Hadi, MBA. Beliau adalah Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto yang akan menyampaikan materi mengenai memperkuat sinergi inovasi dan inklusivitas meningkatkan kontribusi bagi perekonomian nasional. Rekan-rekan mahasiswa, ini sesuatu yang menarik. Kalau tadi pagi kita bicara tentang nasional, kita bicara tentang wawasan kebangsaan. Nah ini juga bisa kita akan mendapatkan apakah ini bicara ekonomi, hanya bicara keuangan saja, kalau bank bicara uang saja ya Pak, karena bicara, ataukah juga ini juga bagian dari memperkuat, bicara ekonomi juga memperkuat ketahanan nasional dan kebangsaan. Tentu Pak Samsun Hadilah yang kemudian nanti akan berbagi, yang jauh lebih paham, dan kita semua akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang hal ini. Baik Bapak, untuk selanjutnya Pak Samsun, untuk selanjutnya waktu dan layar kami persilakan. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Dr. Wisnu Wijanarko sebagai moderator kita di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang saya hormati Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Dr. Insinyur Soeharto, MS, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Kuat Puji Prayetno, Bapak Ibu para Wakil Rektor yang lain, Bapak Ibu para Dekan, dan juga Bapak Ibu para dosen, dan nggak lupa juga para mahasiswa kita yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah banyak banget, tadi saya ikut sesi mulai pagi, ada yang dari Ternate, dari Bandung, dari tempat lain. Alhamdulillah banyak, ada 5.228. Jadi selamat juga kepada UNSUD sudah menerima mahasiswa baru dari seluruh Nusantara. Saya kira ini suatu kebanggaan tersendiri bagi saya ikut sharing di acara kita siang ini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan dari adik-adik terkait dengan isu-isu kita ke depan, ya. Terkait tadi udah mengenai dari Dr. Ivan Julivan. Dr. Ivan Julivan saya kenal karena dulu pernah kita main di Dr. Ivan Julivan dari Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Saya mau coba sharing, saya langsung ke materi ini. Jadi Bapak, Ibu, dan adik-adik semua ya. Jadi ini saya kira informasi ini update, jadi informasi terkini ini bisa kita pahami bersama, khususnya bagi adik-adik. Tadi sudah diberikan informasi mengenai bagaimana situasi kondisi dari sisi ketahanan negara ya, dari sisi keamanan dan isu-isu yang lain. Kita mencoba sekarang ini dari sisi ekonominya, kita melihat. Jadi ini benar-benar lengkap di sesi kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akan mencoba agak lebih cepat, nanti ada tanya jawab juga, ada game-game juga nanti dari rekan-rekan. Mudah-mudahan nggak lama, saya mencoba maksimal 45 menit lebih kurang.
Saya mencoba beberapa hal yang akan saya sampaikan bagaimana peran Bank Indonesia dalam perekonomian. Nanti kita lihat ada di yang mungkin mahasiswa baru, apa sih itu Bank Indonesia, nah kita lihat. Kemudian yang kedua saya akan mencoba juga lingkungan strategis kita itu bagaimana sekarang ini. Tadi Dr. Ivan Julivan sudah menyampaikan ya, global, domestik, dan digital, tantangan digital. Nanti saya juga sedikit akan menyinggung di area-area seperti itu. Jadi ada irisan juga tantangan lingkungan strategis kita nanti saat ini dan ke depan. Kemudian sinergi apa dan inklusivitas apa yang kita bangun di Bank Indonesia ya untuk mendorong, tentu ujungnya adalah perekonomian kita. Keempat, bagaimana Bank Indonesia juga mendorong digitalisasi ke depan melalui inovasi. Itu nanti kita sharing, ini penting juga diketahui dalam kondisi saat ini digital ada sesuatu kenafikan yang tidak bisa kita hindarin. Tadi Dr. Ivan juga sudah menyinggung mengenai perkembangan digital ya. Dan yang terakhir perkembangan ekonomi terkini. Jadi kalau Bapak Ibu dan adik-adik tahu, kemarin pemerintah sudah menyampaikan kita lepas dari krisis gitu ya. Nanti kita lihat dari perkembangan indikatornya gimana. Kita harus melihatnya dari angka-angka dan tren. Saya mencoba pertama dari Bank Indonesia dalam perekonomian. Jadi kalau istilahnya Theodore Roosevelt itu bilang, this country will not be a good place for any of us to live unless we make it a good place for all us to live in. Jadi yang membuat kita nyaman hidup ya kita sendiri, intinya begitu. Jadi bagaimana negara ini kita bangun dan nanti kita nikmatin bersama sampai anak cucu. Itu pesannya Roosevelt. Saya mencoba di sini masuk ke tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, otoritas sistem pembayaran, otoritas stabilitas sistem keuangan, tentu ada tujuan tunggal. Jadi ada model-model bank sentral itu ada tujuan tunggal. Dan ini berlaku juga di beberapa negara model. Jadi Bank Indonesia sebagai bank sentral itu mempunyai tujuan tunggal mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ya, rupiah ada dua sisi, ya. Baik itu inflasi, nilai tukar itu ya. Itu model bank sentral, termasuk kita adopt di Bank Indonesia. Jadi tugas kita pertama adalah menjaga stabilitas moneter. Bagaimana terus kita menjaga stabilitas moneter kita jaga. Walaupun kondisi tantangan kita besar seperti ini, bagaimana tetap kita harus menjaga. Kemudian stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan ini lebih complicated lagi karena ada bank, ada non-bank, ada yang lain-lain yang harus kita jaga. Kita udah pernah belajar dari financial crisis di tahun 98, bagaimana dampak krisis di keuangan kepada krisis yang lain. Jadi kita jaga Bank Indonesia. Tentu Bank Indonesia nggak sendirian, nanti kita share. Dan stabilitas sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran ini kita sekarang mengenal ada pembayaran tunai, non-tunai. Dan sekarang non-tunai itu sudah mengarah digital. Dan ini kita jaga. Bagaimana perkembangan digital nanti ke depan harus kita jawab. Semua itu kita lakukan tentu adalah bagaimana menunjang pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ya, ekonomi yang bisa dinikmatin banyak orang, yang terdistribusi dengan baik, dan konsistensi, berkesinambungan, inklusif. Tentu ujungnya adalah bagaimana upaya untuk itu memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat secara luas, gitu ya. Itu tujuan secara umum dari peran bank sentral. Kita ada cakupan tadi disebut kebijakan moneter, yaitu melaksanakan kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, ada stabilitas sistem keuangan, dan kebijakan sistem pembayaran. Kalau di kebijakan moneter itu bagaimana kita mengelola inflasi. Inflasi ini penting karena terkait dengan daya beli. Kalau inflasi nggak terkendali, harga semakin mahal, implikasinya orang tidak mampu, banyak orang semakin beli barang, khususnya barang kebutuhan pokok. Tadi disebut oleh Ivan, kemiskinan bisa terganggu ya. Kalau inflasi tinggi terus-terusan, kemiskinan bisa terganggu karena tidak semakin banyak orang tidak bisa membeli kebutuhan pokok. Ini harus kita jaga khususnya di kebijakan moneter. Di kebijakan makro intermediasi. Intermediasi itu bagaimana kita Bank Indonesia menjaga perbankan sebagai lembaga yang meneruskan pembiayaan, yang mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian diteruskan untuk pembiayaan kepada dunia usaha, ini bisa berjalan dengan bagus dan sehat. Ini harus kita jaga, termasuk resiliensi dan ekualitasnya. Dan yang nggak paling penting adalah sistem pembayaran.
Ya, bagaimana kita ke depan juga meng-create sistem pembayaran tuh cepat gitu ya. Kalau dulu kita transfer bisa 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu zaman dulu, zaman masih saya mahasiswa mungkin ya. Transfer itu bisa nunggu 3 hari baru masuk. Kalau kirim duit lewat Wesel Pos bisa 1 minggu. Nah sekarang dengan perkembangan yang sekarang itu bisa lebih cepat. Ada yang -1, nah, ke depan kita malah H0, real time. Nah, ini tantangan kita ke depan. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Dan juga mudah itu semua bisa melakukan sekarang. Sekarang sudah mulai saya pun bisa transfer. Apalagi dengan aplikasi sekarang ini kan ya. Aplikasi fintech ini kan kita gampang sekarang transfer duit, ngisi pulsa orang lain, beliin pulsa orang lain atau ngisi duit orang lain itu gampang. Dan lagi murah, tentu harus biayanya lebih rendah supaya bisa terjangkau, aman. Nah, ini mengenai security yang paling banyak ditanyakan ya perkembangan. Nah, ini kita harus menjamin dan juga handal. Oke, nanti sekilas nanti kita singgung di slide berikutnya. Jadi sekali lagi, bagaimana tantangan kita Bank Indonesia? Bank Indonesia punya harapan dan cita-cita seperti ada juga mahasiswa ini ya. Kita harus mengangkatkan ada cita-cita kita 4 tahun ke depan tuh harus ngapain. Bank Indonesia juga begitu. Bagaimana kita nanti sebagai bank sentral kita berani mengklaim ya, bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets. Ya, dicerminkan untuk Indonesia maju. Emerging market ya negara-negara rata-rata negara-negara developing countries ya negara-negara yang sedang berkembang. Jadi harapan kita terbaik. Ini suatu lompatan kalau ini bisa kita lakukan. Kita bisa menjadi negara high income, nanti kita singgung ya. High income country, termasuk salah satu negara high income country. Kita masuk di lingkungan strategis. Di global, kita mulai masuk di global. Tadi udah singgung. Jadi global kita kelompokkan, coba kita lihat dari aspek struktural, cyclical, dan kelembagaan ya. Jadi di global ini, di struktural ini, ekonomi dan keuangan digital, khususnya digital ini sekarang menjadi suatu isu yang men-trigger perkembangan ekonomi dunia. Kalau kita boleh berkaca gitu ya, di Tiongkok gitu ya, itu ekonominya sangat tumbuh cepat, itu benar-benar didorong oleh digital ya. Di sana ada Alibaba, Alipay, ada Tencent, ada segala macam ya perkembangan digital. Dia termasuk bagaimana kita bisa beli barang, jual barang ke Amerika itu bisa sekarang. Orang Indonesia bisa jualan barang di Amerika dengan barang Cina itu bisa. Bisa dengan teknologi dan aplikasi platform. Jadi adik-adik bisa belajar juga. Kita jualan barang Cina di pasar Amerika dengan platform tertentu. Jadi kita nggak usah ngirim barangnya di Indonesia, biar barangnya langsung dikirim dari Cina ke Amerika atau pasar-pasar dunia yang lain. Itu sekarang mudah dilakukan. Kedua adalah perubahan iklim. Kalau kita lihat berita di seminggu 2 minggu ini tantangan global juga perubahan iklim. Kita melihat di Belgia, Jerman itu kalau saya baca hampir 100 tahun yang lalu tidak pernah banjir seperti ini katanya. Tapi sekarang itu ada banjir bandang di Belgia sama Jerman yang ada korban jiwa berapa macam. Di Turki itu panas sekarang kebakaran. Di Amerika California itu sudah kepanasan, hutannya nggak selesai sampai di salah satu kota di Amerika kena kabut asap segala macam. Jadi perubahan, belum lagi isu Antartika mencair. Jadi perubahan iklim ini karena dampak ekonomi, manufacturing ya, yang menghasilkan karbon dioksida dan segala macam, ini tantangan semua negara, semua ini bagaimana? Makanya ada komitmen untuk memperbaiki iklim, komitmen green economy ini semua negara. Kemudian sentralisasi global value chain. Nah, ini juga tantangan terkait dengan logistik, pengiriman barang dan segala produksi, sentralisasi dan ini. Karena ini kan negara pebisnis kan pasti akan masuk produksi barang ke negara-negara yang nyaman dari value chain. Contohnya sekarang iPhone lah. iPhone itu treatmentnya dari Amerika, tapi dibikinin di Cina. Dan memang terus terang aja kita akuin, memang Cina unggul dalam value chain mereka. Logistik mereka
Hebat banget ya kita kalau itu. Mereka bisa ngirim harga cuma barang 50.000 dengan biaya di bawah berapa? $2, $3 tuh bisa ke Amerika. Kalau Bapak Ibu lihat nanti. Bisa banget Cina, sangat hebatnya Cina tuh di situ. Logis, makanya dia bikin belt, ya, membangun jalan-jalan interaksi sampai jalan sutra sampai wilayah Asia Tenggara segala macam itu. Ya, notabene kepentingan logistik mereka, distribusi barang yang semakin mudah. Ini tantangan dunia seperti itu. Kemudian cyclical, pertumbuhan ekonomi negara maju dan berkembang. Divergensi. Jadi memang ada perbedaan dengan kondisi, dengan kapasitas masing-masing yang berbeda antara negara maju dan berkembang. Apalagi dengan krisis ini semakin kelihatan negara berkembang lebih gampang dia menyesuaikan kondisi dan bisa langsung aktif dan ekonomi bisa maju. Ya kan, walaupun dia sempat berjuang dengan COVID, tapi beberapa waktu lalu dia sudah bisa menghandle dengan cepat, langsung bisa aktivitas ekonomi jalan. Yang lain adalah cyclical, ketidakpastian pasar uang. Jadi pasar uang ini selalu dipenuhi ketidakpastian, baik itu politik, ekonomi, dan segala macam isu yang selalu terjadi di pasar uang. Yaitu memang itu tantangan kita yang harus kita perhatiin. Kemudian di kelembagaan disrupsi peran bank sentral. Ini pertanyaan besar dari para bank sentral di seluruh dunia, termasuk di Bank Indonesia. Dengan perkembangan digitalisasi, mungkin adik-adik juga kenal ya, cryptocurrency gitu ya, Bitcoin apa segala macam. Sekarang Bitcoin itu di 1-2 negara itu sudah bisa digunakan untuk transaksi beli barang dan jasa. Bukan mata uang yang diterbitkan oleh bank sentral sendiri. Kalau kita seperti, makanya Bank Indonesia melarang itu Bitcoin itu digunakan sebagai alat transaksi. Karena itu terus terang mengancam peran fungsi bank sentral dalam rangka meng-create uang untuk pengelolaan ekonomi negara. Dan Cina pun juga begitu. Cina melarang juga karena dia potensi, dan itu pelan-pelan di beberapa negara mana diakuin Bitcoin sekarang itu bisa digunakan untuk alat jual beli. Padahal secara fondasi itu mata uang suatu negara itu yang mempunyai otoritas itu adalah bank sentral yang menerbitkan. Itu tantangan. Kemudian implementasi standar internasional. Ini juga standar internasional ini kadang-kadang kesiapan setiap negara beda-beda, hampir sama juga dengan kita. Kita masuk di domestik lebih dalam lagi. Kita kelompokkan juga di 3 struktural cyclical kelembagaan. Di pasar keuangan kita belum dalam ya. Pasar keuangan dalam arti gini, belum dalam arti financing, pembiayaan ekonomi kita itu banyak, sebagian besar itu dari perbankan gitu ya. Hampir 70% itu perbankan itu berperan besar. Padahal ada potensi besar untuk pasar keuangan itu kita kembangkan, seperti pasar obligasi. Walaupun pemerintah sudah mulai sekarang, tapi memang effort kita belum sampai besar pasar keuangan kita dibandingkan negara-negara lain. Jadi pembiayaan itu bisa dari obligasi, pemerintah sudah mengeluarkan ORI gitu ya, obligasi retail, kemudian ada SBN, surat berharga negara dan segala macamnya. Ini mendorong pasar keuangan berkembang ya, dengan instrumen-instrumen keuangan yang ada yang didorong, dan Bank Indonesia juga mendorong. Kalau ini semakin tumbuh bagus, termasuk juga pasar modal tentu di dalamnya, ini akan pembiayaan semakin luas gitu ya, semakin luas untuk pemerintah juga, untuk dunia usaha. Kedua ada akselerasi digitalisasi. Jadi digitalisasi ini sangat cepat sekali, nanti akan kita lihat, ini juga tantangan kita di domestik. Belum lagi perbedaan antar wilayah kita yang juga tantangan kita gitu ya. Terus terang aja antar pulau-pulau kita kan masih beda-beda kemampuan aksesnya karena sarana prasarana. Kemudian juga faktor produksi rendah, khususnya terus terang SDM. Terus terang aja kita SDM kita masih kalah ya, masih kalah terus terang. SDM kita yang di luar itu kebanyakan memang SDM yang tenaga fisik ya, tenaga fisik. Sehingga ini menjadi tantangan kita. Kemudian di cyclical yang di tengah, likuiditas perbankan melimpah. Kita lihat kondisi sekarang ini, duit di perbankan tuh punya duit banyak. Ya, duit banyak karena apa? Karena banyak dana dari nasabah itu nabung. Tabungan banyak terus meningkat, sementara bank itu mengeluarkan duit dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Itu belum bisa.
karena resiko COVID ini. Sehingga duitnya tertahanlah di bank. Sehingga duitnya bank itu berlimpah. Nah, ini nanti kita lihat di data. Ini juga tantangan kita. Ekonomi kita nggak jalan-jalan kalau duitnya itu hanya ditaruh di bank gitu ya, nggak produktif intinya begitu. Kemudian siklus bisnis belum pulih karena COVID gitu ya. Ini memang kita masih berjuang dengan COVID ini. Kemudian risiko inflasi ini juga tantangan kita. Terus harus kita jaga inflasi yang tadi saya singgung. Walaupun inflasi dalam beberapa bulan ini kita sempat deviasi. Deviasi karena apa? Karena memang tidak ada konsumsi. Ekonomi kita itu sebagian besar didorong oleh konsumsi masyarakat rumah tangga. Jadi kalau kita lihat kafe tutup, warung tutup, restoran tutup, sehingga kebutuhan bahan pokok, katakanlah sayur, ayam, telur, daging itu nggak ada, konsumsi turun, akhirnya suplainya cukup ada terjaga, tapi nggak ada yang beli, otomatis harganya turun, sehingga deflasi terjadi. Ini tantangan kita. Ekonomi kita nggak tumbuh akhirnya. Nah, tapi ini, kemudian kelembagaan digitalisasi tadi kita singgung dan peran Bank Indonesia, kemudian bagaimana prioritas pemulihan nasional. Ini juga tantangan kita selama memasukin COVID. Saya mencoba memasukin lebih detail lagi di digitalisasi. Saya tidak menjelaskan detail mengenai apa gambar ini, tapi Bapak Ibu, saudara, adik-adik juga melihat ini sudah ada di depan kita semua, ya, digitalisasi ini. Digitalisasi yang ditampilkan ini semua sudah ada di kita. Ada yang untuk pesan tiket, ada untuk membayar fintech, gitu ya, fintech, ada mobile banking, ada platform-platform yang apalah ya, pesan makan segala macam gitu, ada taksi juga online segala macam. Ini tantangannya adalah bagaimana ini potensi mendisrupt model bisnis gitu ya, selalu kan begitu. Digitalisasi itu kecenderungan besarnya adalah mendisrupt model bisnis yang ada. Nah, ini kalau mendisrupt model bisnisnya ini kan banyak yang tergusur, kayak yang sudah lumayan sekarang ini tergusur pelan kan tergusur dengan mereka ini. Termasuk perbankan, nggak bisa kita hindarin. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Perbankan ini juga tertantang dengan ini juga, dengan digitalisasi dan fintech ini. Ini sudah terjadi di beberapa negara, di Cina juga kelihatan. Jadi kembali lagi, bagaimana peran Bank Indonesia melihat kondisi perkembangan digitalisasi ini di dalam perekonomian ini? Nah, kita Bank Indonesia tidak bisa hanya melihat di sini. Kita harus bisa masuk dan meregulate, ya, meregulasi. Salah satu yang sudah kita keluarkan, mungkin sebagian sudah tahu, KRIS, Quick Response Indonesian Standard. Ini standar. Kalau dulu pembayaran code ini, secara kode ini kan banyak aplikasi dikeluarkan oleh masing-masing. Masing-masing mereka hanya bisa masing-masing mereka. Tidak ada standar. Nah, Bank Indonesia di sinilah menstandarkan, ya, QR code-nya. QR code standar satu bisa digunakan semuanya. Jadi lebih efisien, lebih nyaman, semuanya bisa nyaman. Nah, inilah salah satu peran Bank Indonesia. Saya masuk di pandemi. Ya, kita tahu bahwa terus terang aja kita mudah-mudahan COVID ini bisa kita teratasin walaupun kita masih berjuang. Ya, kita berharap juga adik-adik semuanya bisa kontribusinya bagaimana, minimal bagaimana memutus rantai COVID, ya. Memutusnya bagaimana? Ya paling tidak menggunakan 3M atau 5M atau 6M kan gitu berkembang sekarang ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, paling enggak itu kita lakukan, ya. Kemana-mana prokes itu kita lakukan, paling dari kita masing-masing, supaya apa? Supaya terputus penyebarannya. Jadi dampak ini kan pemulihan ekonomi agak melambat. Di 4 kuartal terakhir mulai tahun 2020, kuartal 2 2020 sampai 2021 kita itu sempat minus pertumbuhan ekonominya. Alhamdulillah kemarin itu pemerintah mendeklar kita udah positif 7,07 year on year, setahun. Dari periode kuartal 2 2020 sampai kuartal 2 2021. Selama setahun kita in total pertumbuhan ekonomi kita positif 7,07%. Ya, walaupun kita ada ya itu dinamika seperti itu. Kalau secara kuartal satu ke kuartal 2 2021 pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 3,31%. Apapun yang debat yang terjadi di masyarakat, kok kita positif walaupun tantangan kita masih berat, orang susah jualan.
tapi paling tidak ini memberikan sinyal bahwa ekonomi kita sudah pulih, sudah positif ya, sudah positif. Di 4 kuartal sebelumnya kita negatif terus ya, kita sudah mulai positif. Itu sudah pertanda baik, ada harapan perbaikan. Mudah-mudahan dengan COVID ini kita bisa semakin terhandle sehingga kita bisa kita beraktivitas secara normal. Karena apa? Karena kita di 2045 kita nanti dilihat di Sreguli, kita itu ingin mencapai sebagai high income country, ya. Kita itu sudah masuk middle income country. Tapi tantangannya kita jangan sampai kena middle trap. Itu tantangan kita. Jadi tapi dengan COVID ini juga berisikonya kita bisa tergeser pencapaian kita 2045. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Saya masuk di slide terkait dengan bauran kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka menjawab permasalahan kondisi saat ini. Jadi Bank Indonesia kita selalu membuat pendekatan ini, ada kita menyebut Tri 5 atau bauran kebijakan, segini pas sekali menggambarkan fungsi utama Bank Indonesia itu ada di moneter, ada makroprudensial, ada sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah. Jadi link antar aspek-aspek ini itu ada macam-macam ya. Moneter sama makro itu ada inflasi, ada nilai tukar, ada anggaran devisa, ada PDB juga ya. Terus makro dengan sistem bayaran itu ada financial and payment infrastructure. Moneter dengan sistem bayaran itu ada money supply process dan digital economy. Jadi ini bagaimana kita menjawab sesuai kondisi yang ada, mana yang kita dorong ya dengan policy mix atau bauran kebijakan Bank Indonesia itu. Katakanlah untuk saat ini mungkin fokusnya itu di katakanlah ya, ini masih ilustrasi. Oh, yang didorong sekarang itu makroprudensial dengan SP-PUR. Karena sekarang itu financial system lebih diutamakan, sama sistem bayaran itu harus perkembangan digital harus diutamakan. Jadi kombinasi policy mix itu terus kita exercise sesuai assessment kondisi yang ada. Ini terus kita sinkronkan antara ini supaya kebijakan yang dikeluarkan itu benar-benar optimal. Jadi Tri 5 atau model ini yang kita lakukan mungkin nanti adik-adik bisa pelajarin juga, khususnya mungkin yang di Fakultas Ekonomi ini ya, ini sebagai bahan informasi awal ya nanti sebagai dalam ke depan. Jadi ini model yang terus kita kembangkan untuk bauran kebijakan Bank Indonesia. Kita tahu bahwa tadi saya sebutkan 2045 kita mau menjadi negara berpendapatan tinggi, high income country. Tapi tantangan kita kan besar sekali sekarang ini kan ya. Tadi ekonomi kita bagaimana mendorong itu kita terus maju berkelanjutan. Demografi kita bagus, ekspektasinya bagus, usia produktif kita bagus. Dibandingkan tadi disebut dan beberapa negara sudah mulai aging countries ya. Negara-negara yang mulai, bahkan China pun sekarang lagi bingung dia 5 tahun 10 tahun negara lagi itu penduduknya banyak diisi oleh orang nggak produktif. Nggak produktif dalam arti banyak orang yang sudah pensiun, usia-usia tua karena dia one policy satu anak, ya kelahirannya satu anak. Beberapa tahun lalu China kan menerapkan kebijakan hanya punya satu anak dan impact-nya sekarang terasa sekarang ini sampai beberapa tahun ke depan. Sementara di Indonesia itu kita banyak sekali usaha produktif. Ini benar-benar dimanfaatkan sesuatu kekuatan baru bagi ekonomi kita ke depan. Tantangan kita tentu pembangunan ekonomi yang merata dan inklusif. Ini yang harus kita laksanakan ya. Di Bank Indonesia selama ini untuk sinergi pemulihan ekonomi kita itu melakukan paling tidak ada 5 besaran ya. Ada di kebijakan moneter, relaksasi kebijakan makroprudensial, digitalisasi pembayaran, pengembangan UMKM, dan pengembangan ekonomi syariah. Nanti secara detail akan saya jelaskan mengenai hal-hal yang sudah dilakukan Bank Indonesia dalam rangka sinergi pemulihan ekonomi yang saya kira mungkin adik-adik bisa difahamin. Kebijakan moneter. Kalau kebijakan moneter kita bagaimana pertama terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Alhamdulillah rupiah kita relatif stabil sekarang ini kan ya. Dengan beberapa model-model instrumen yang kita lakukan, ada model triple intervention-nya antara lain kita ada spot ya, mungkin istilah ini
ada yang asing tapi oke sementara kita kan buat domestic non delivery forward yang di NDF itu forward ya, tapi untuk mengurangi tekanan. Kemudian pembelian SPN ini juga harapan kita. Kemudian suku bunga kebijakan. Suku bunga sekarang itu oleh Bank Indonesia sudah turunkan 3,1% dan ini selama ini terendah. Suku bunga yang terendah. Jadi harapan kita dengan suku bunga rendah ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian quantitative easing. Jadi Bank Indonesia juga sudah menginjek likuiditas yang besar. Jadi bank-bank sekarang ini banyak dana likuiditas yang banyak karena Bank Indonesia menerapkan kebijakan quantitative easing itu 807 triliun saat ini. Sejak 2020 sampai dengan April 2021. Ini dananya sangat besar sekali. Kemudian Bank Indonesia juga partisipasi pembiayaan APBN melalui pembelian SPN ya. Sekarang itu 473 triliun di 2020 sampai tahun 2021 ini, di tahun 2021 ini sampai April 108. Karena apa? Terus terang APBN kita ini potensi defisitnya cukup besar. Karena apa? Karena sumber utama APBN itu kan pajak. Pajak ini kan turun karena apa? Karena penghasilan corporate perusahaan-perusahaan besar ini turun dengan kondisi saat ini, ya kan? Pajak terhadap keuntungan ya, keuntungan terhadap perusahaan-perusahaan besar itu tentu turun, sehingga APBN kita potensi defisitnya ada. Padahal kita sudah membuat asumsinya di depan tahun lalu 2020 dengan pendapatan pajak sekian persen. Nah ini tantangan. Sehingga Bank Indonesia ini masuk melalui pembiayaan APBN melalui SPN ya. Kemudian untuk makroprudensial mungkin sekilas saja ada pajak kendaraan yang 0%, properti juga gitu ya, bisa DP 0%. Ini kita dorong apa? Untuk mendorong perusahaan manufaktur kendaraan itu tumbuh gitu ya. Karena industri mobil itu salah satu industri andalan di Indonesia. Ya. Pabrik-pabrik mobil-mobil Indonesia itu salah satu. Kalau industri manufaktur tumbuh, rentetan ke belakangnya trickle down effect atau forward linkage-nya ya itu ada gitu ya. Dampak ke depannya, dampak di belakangnya itu ada ya. Kalau industri tumbuh, kalau katakanlah kalau perusahaan mobil itu tumbuh, tentu dia membutuhkan besi, membutuhkan ban, membutuhkan sarana prasarana yang lainnya akan tumbuh juga. Untuk dampak forward linkage-nya apa? Perusahaan asuransi tumbuh, financing tumbuh, perbankan tumbuh. Jadi makanya ini alhamdulillah kolaborasi ini cukup mendorong ekonomi kemarin tumbuh, termasuk juga properti ya, hampir mirip juga. Kemudian bagaimana kita suku bunga dasar kredit ini kita transparan, perbankan juga berapa sekarang supaya mendorong ekonomi juga. Kemudian kita juga mempertahankan kebijakan makroprudensial akomodatif ini supaya tentu mendorong ya ekonomi kita. Termasuk yang gak kalah penting adalah memperkuat ekonomi syariah ya. Ekonomi syariah ini juga instrumen-instrumennya harus kita dorong karena kita potensinya besar ya. Nanti kita singgung di slide berikutnya. Kemudian digitalisasi pembayaran ini yang lagi trending sekarang ini. Mungkin adik-adik juga mungkin tahu ada KRIS gitu ya. Kita perluasan kita, target kita 12 juta. KRIS memang masih baru, dengan masih belum optimal, ya fitur-fiturnya belum optimal maksimal. Tapi paling tidak ini sebagai modal awal kita untuk memasukin area digitalisasi. Target kita di tahun ini 12 juta, tahun kemarin sudah 6 juta. Target depan kita tahun ini 12 juta merchant yang menggunakan. Merchant ini adalah UMKM dan sejenisnya, usaha mikro kecil, UMKM, dan juga tempat ibadah juga sekarang udah biasa menggunakan KRIS. Memang butuh edukasi effort terus kita lakukan, termasuk bagi masyarakat ada terbiasa. Termasuk dengan fitur-fiturnya nanti terus kita enhance, kita percanggih sehingga semakin nyaman bagi masyarakat, termasuk untuk ini bisa bantuan sosial secara non tunai, moda transportasi sudah base sebagai melakukan, termasuk operasi keuangan pemerintah jika kita mendorong secara non tunai.
Terus terang kita di Bank Indonesia juga diamanatkan untuk mendorong salah satunya bantuan sosial itu non tunai. Kita sudah diskusi dengan hampir semua stakeholder karena terus terang bantuan sosial non tunai itu minim penyimpangan ya. Kalau 100.000 dikirim pasti nyampe rekening ya 100.000 kan gitu ya. Itu salah satu message-nya begitu. Kalau 200.000 ya masuk ke rekening penerima 200.000 gitu ya. Beda kalau non tunai ataupun pakai sembako, nah, itu semakin nggak kelihatan lagi gitu ya. Nah, kita di Bank Indonesia ini terus mendorong bantuan sosial itu secara non tunai. Kemudian kita juga mengembangkan BI Fast sistem bayaran. Jadi kita mendorong nanti kita lihat nanti BI Fast itu apa, nanti akan kita lihat. Dan kita sudah punya blueprint sistem bayaran 2025. Jadi adik-adik nanti yang berminat di sini mendalamin sistem bayaran ke depan, ini menarik sekali karena ada unsur digitalisasi, ada fintech, ada platform-platform yang mungkin bagi anak-anak milenial ini sangat nyaman ya untuk belajar ilmu ini. Kemudian di UMKM, ini isu penting juga karena UMKM kita ini cukup besar jumlahnya dan juga UMKM kita itu kontribusi hampir 60% terhadap PDB kita. Ya, jadi pengembangan mengintegrasikan ekonomi, memberdayakan ekonomi termasuk UMKM dengan perluasan akses. Jadi bagaimana UMKM itu semakin bisa mengakses pembiayaan, baik itu bank, apalagi dengan fintech ini. Fintech ini semakin gampang UMKM bisa mengakses keuangan. Tapi jangan sampai pinjol-pinjol yang tidak terverifikasi. Jangan sampai kena pinjol terverifikasi. Kita kadang-kadang dikira pinjol karena ya banyak orang juga karena perkembangan digitalisasi cepat, banyak orang ternyata yang berniat tidak baik juga itu banyak ada juga. Jadi kita hati-hati. Makanya disinilah peran Bank Indonesia dan industri itu selalu duduk bersama. Kemudian keuangan syariah enggak kalah pentingnya. Ini kita dorong juga pengembangan ekonomi keuangan syariah meningkatkan inklusivitas. Semalam kita bertemu seluruh pondok pesantren di seluruh Indonesia. Ya, tadi malam ada Wapres, ada Gubernur BI, ada pengurus-pengurus Happy Trend. Kita menyebut Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren, pondok pesantren. Jadi potensi besarnya di pondok pesantren ini besar. Kita mendorong pesantren itu kemandirian pesantren. Ekonomi besarnya kita tumbuhin. Jadi model simpelnya adalah bagaimana pesantren itu bisa minimal memenuhi kebutuhan dia sendiri-sendiri. Katakanlah untuk kebutuhan makan. Ya makan dalam arti sayur mayur. Kita dorong dia punya usaha tanaman sayur mayur. Beberapa pesantren kita edukasi dengan hidroponik. Juga dengan lele, ikan lele. Juga dengan yang punya potensi tanah beras kita bantu fasilitasi pengadaan beras. Terus tidak menutup kemungkinan mereka membentuk ekosistem. Jadi antara kalau sini suplainya punya banyak sapi, bisa butuh beras, bisa barter, saling mendukung di antara pesantren. Termasuk juga kita mendorong pesantren itu kebutuhan dasar dipenuhi itu air minum. Ya kan air minum itu kebutuhan sehari-hari. Jadi beberapa pesantren itu hampir beberapa pesantren sudah kita bina itu mereka bisa memproduksi air minum bersih sendiri. Jadi paling tidak untuk kebutuhan sehari-hari mereka nggak akan beli lagi. Kalau ada acara pesantren atau apa segala macam. Jadi ini effort kita mendorong kemandirian pesantren ya. Biaya-biaya nggak perlu yang bisa mulai dibangun sendiri ya. Sekarang bahkan ada pesantren yang mendirikan karena jumlah santrinya hampir 2.000, dia mendirikan barbershop gitu ya. Nah, itu juga itu mendingan duitnya itu berputar untuk bermanfaat. Jadi kreasi-kreasi ini kita dorong untuk mengembangkan value chain ekonomi syariah karena potensi besar kita Indonesia jumlah penduduknya besar, terbesar di dunia penduduk muslimnya, tapi beberapa produk kita itu import ya. Pangan pun kita sapi halal itu dari Australia. Bahkan kita kapan sempat berada di Brazil. Jauh banget itu ya. Jadi memang kenyataan. Fashion juga begitu, beberapa kita import ya dari negara lain. Padahal kita bisa sebenarnya. Nah, intinya apa? Tentu Bank Indonesia tidak bisa sendiri gitu ya.
tentu Bank Indonesia adalah perlu sinergi untuk membangun ya. Bagaimanapun harus kita bangun optimisme untuk pemulihan ekonomi. Kalau kita lihat dari kotak yang di tengah ini, Bank Indonesia itu ada pihak-pihak terkait dengan upaya pemulihan ekonomi, paling nggak lembaga-lembaga terkait ya. Ada Bank Indonesia, ada LPS yang deposit insurance yang menjaminan deposit gitu ya. Terus ada OJK yang mikro prudensial mengawasi sistem keuangan. Kemudian ada pemerintah yang terkait dengan fiskal. Ya, ini harus kolaborasi untuk merumuskan, memformulasikan, dan membuat kebijakan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi. Dan sudah ada forum-forumnya. Mudah-mudahan dengan tantangan ini sudah akan mulai kelihatan hasilnya ke depan ya. Karena tapi dari itu semua memang harus ada prasyarat kita terkait dengan ekonomi kita ini, pemulihan ekonomi kita ini. Dan Gubernur Bank Indonesia sendiri sudah menegaskan memang supaya ekonomi kita bisa bertumbuh positif, itu prasyaratnya adalah vaksinasi harus lancar dan sukses. Kita masih 20-an kalau nggak salah, 20% gitu ya. 20% itu ada yang dosis pertama, dosis kedua, tapi sekitar 20%. Jauh dari herd immunity itu 70% minimal. Jadi kita masih perlu effort besar sekali di vaksinasi ini. Dan satu lagi, protokol kesehatan. Ini juga harus kita galakkan. Sehingga apa? Sehingga beberapa negara itu sudah menyampaikan kita memang ya virus COVID ini tidak akan bisa hilang, akan terus ada di kita. Maka dari itu yang kita bangun adalah herd immunity dan prokes yang baik. Vaksinasi enggak jaminan juga bahwa seseorang tidak terpapar oleh virus. Jadi vaksinasi dan prokes ini dua-duanya harus kita jalan bersama. Dalam beberapa case memang yang sudah divaksin, kalaupun terpapar itu memang lebih ringan. Beberapa case yang saya ketahui secara langsung ya, yang sudah divaksin itu, walaupun dia kena positif, dia relatif lebih ringan, batuk panas, dalam seminggu 2 minggu sudah hilang lagi. Tapi yang nggak divaksin ini bisa agak lebih berat ya. Makanya kita dorong vaksinasi dan ada juga nih kita dorong kayaknya mahasiswa sudah mulai digerakkan vaksinasi dan prokes juga kita dorong juga ya. Ekonomi kita semua tumbuh paling tidak sektor produktif mulai kita buka pelan-pelan, yang sektor aman ya, produktif aman ya. Ini kita harus mapping kita, Bank Indonesia juga sudah mapping sektor produktif aman apa. Kemudian nomor 2, percepatan stimulus fiskal, ini realisasi anggaran pemerintah ini nggak kalah pentingnya. Terus-terusan kita mendorong juga agar program-program pemerintah itu direalisasikan supaya impact-nya itu ke masyarakat. Kalau pemerintah belanja-belanja itu kan impact-nya kepada dunia usaha kan ya. Pemerintah belanja barang, bangun sarana prasarana, impact-nya kan ke dunia usaha juga, ke ekonomi juga secara total. Kemudian peningkatan kreditasi permintaan dan penawaran. Walaupun ini tantangan kita tetap mendorong perbankan juga mengupayakan terus, karena sekarang perbankan itu kelebihan likuiditas. Sayang duitnya kalau nggak disebarin walaupun ada resiko, tapi perbankan sudah mulai sekarang ini melakukan mapping. Karena nggak bisa dihindarin. Kemudian 4, stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial yang tadi saya singgung. Kemudian digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya UMKM. Dan ini penting sekali terkait dengan digitalisasi UMKM. Saya masuk di Bank Indonesia di sentral digital ke depan. Ya, tadi saya singgung di sini. Mudah-mudahan saya tinggal 20 menit, 15 menit lagi. Kita tahu bahwa transaksi ekonomi keuangan digital sekarang ini tumbuhnya sangat cepat ya, sesuai dengan akseptasi masyarakat dan preferensi masyarakat berbelanja dengan daring. Jadi kondisi COVID ini blessing in disguise gitu ya. Jadi ternyata mendorong transaksi secara daring ini tinggi juga ya. Peluasan dan pembayaran digital secara akselerasi digital ini tumbuh juga, menantang semua pihak. Industri, perbankan, bahkan fintech ini sekarang banyak sekali fintech, perbankan, bahkan bank sekarang ini banyak bank sudah mulai masuk ke digital bank kan gitu ya, ataupun nggak digital dia hybrid, model bisnis yang lama dengan digital dua-duanya ada. Ini sudah nggak bisa dihindarin. Ini tantangan kita karena
COVID ini menuntut atau mempres semua pihak itu percepatan digitalisasi, ya. Kalau nggak cepat, ya mereka ketinggalan, termasuk perbankan, ya. Karena ini masyarakat, karena apa? Karena masyarakat semakin lama semakin nyaman dengan digitalisasi, semakin paham itu bagaimana menggunakan digitalisasi dan seterusnya. Kalau saya boleh pernah cerita sedikit. Saya dulu waktu kalau ngambil duit zaman dulu berapa tahun yang lalu, masih mahasiswa ngambil duit itu pasti ke bank kan, ke kantor bank, ke loket, ambil ngisi form baru ngambil duit, ya. 5 tahun berikutnya ngambil duitnya lumayan lah, ada ATM, pakai ATM, sehingga ke bank itu berkurang. Terus beberapa tahun-tahun sekarang ini saya hampir bisa dikatakan dalam sebulan atau setahun, ya, hampir tidak pernah lagi ke bank. Ya kan? Karena kita sudah bisa transaksi kebutuhan perbankan kita bisa dari kartu, ATM, dengan mobile banking gitu ya, dengan yang lainnya. Sekarang banyak platform kita bisa transfer dari mobile banking. Terus terang aja transfer berapa? 50 juta udah bisa kita transfer dari mobile banking. Mereka sudah aman, udah teruji, udah bisa. Kecuali kita ke ATM hanya ambil duit sekarang itu. Ambil duit, kalau kita bayar-bayar, beli pulsa, segala macam, itu pakai mobile banking sekarang. Nah, perkembangan teknologi yang sekarang ini yang nggak bisa kita hindarin, semakin cepat. Kita tahu bahwa dari data, ya, ada 91,3 juta penduduk kita tuh unbanked people. Orang yang belum tersentuh dengan perbankan. Jadi masih banyak 91 juta penduduk kita itu masih unbanked people. Jadi orang-orang yang belum bisa selama ini diakses oleh perbankan, karena perbankan masalah jarak, ya, geografi itu juga masa kendala kan gitu. Nggak mungkin bank itu membuka semua cabang di seluruh daerah, itu costly banget, ya kan itu ya, daerah pegunungan segala macam, sehingga masyarakat nggak bisa tertumbuh. Jadi masih banyak kita. Tapi dengan digital ini bisa sekarang. Orang di gunung, walaupun sarana prasarana koneksi segala macam mungkin masih tantangan, ya, tapi sudah mulai bisa. Orang-orang di desa-desa itu udah bisa terima duit, nggak usah cash langsung hari ini, transfer dari anaknya yang dari kota, dari mana, atau kerja di mana, bisa transfer langsung ke rekening. Jadi, dan itu dengan fintech itu mendisrupt model, ya. Di sisi lain kita punya hampir 63 juta UMKM. Ini potensi besar juga kita untuk digitalisasi. Kalau ini bisa kita dorong, ya, penduduk sama UMKM ini kepada ekonomi digital, ini ekonomi kita akan sangat tumbuh banget. Seperti yang dialami oleh Tiongkok, ya. Tiongkok itu pertumbuhan ekonomi banyak didorong oleh UMKM dia yang memasang platform-platform yang di Alibaba, terus dengan AliExpress, Taobao apa ya, Shenzhen apalah istilahnya, agak lupa. Tapi itu mereka tumbuh sekarang. Nah, kita bagaimana kita terus mendorong ini digitalisasi UMKM dan potensi-potensi besar. Jangan sampai potensi besar kita dimasukin oleh fintech dari luar. Ini juga tantangan kita. Pihak domanya kita dorong sekarang ini, fintech besar kita kan sudah mulai tumbuh. Kita tahu ada sekarang ini ada yang mau IPO kemarin, ya, Bukalapak lah gitu ya, itu termasuk fintech yang sudah besar yang tumbuh. Kita lagi ada Tokopedia sama GoTo-nya akan keluar lagi. Itu alhamdulillah sudah mulai ada big tech, ya, e-commerce kita yang besar-besar sudah mulai muncul dan lumayan itu memberikan kontribusi besar bagi ekonomi kita, termasuk UMKM. Terus terang aja sekarang itu GoFood itu jadi idola sekarang ini kan, ya, pesan-pesan makanan secara GoFood sekarang gampang sekali. Ini blueprint saya sekilas saja, tidak detail. Jadi blueprint ada 5 blueprint, cakupan blueprint di Indonesia. Mungkin ada yang nanti bisa dipelajarin terkait dengan sistem bayaran, karena unsur digitalisasi teknologinya sangat tinggi. Jadi kita pertama itu integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Bagaimana kita mengintegrate, ya, semua ekonomi kita dalam satu platform digital. Ini proses dari itu pengedaran uangnya, kebijakan moneternya, stabilitas keuangannya. Ini yang proyek besar. Kalau ini bagus, ini bagaimana ini ekonomi kita cepat sekali tumbuh. Kemudian kedua, digitalisasi perbankan yang tadi saya singgung. Ini kita BI terus terang mendorong digitalisasi perbankan lebih utama dibandingkan
fintech ya, karena bank itu tempat intermediasi kebijakan moneter. Transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia sebagai otoritas moneter itu lewat perbankan. Kalau dana pertukaran uang dikuasain oleh non-bank, nah itu kebijakan moneter bank sentral nggak akan jalan. Nggak jalan karena di fintech gitu ya, itu nggak jalan. Kemudian ketiga, makanya dari nomor 3 itu Bank Indonesia mendorong interlink antara fintech dan perbankan. Jadi fintech silakan berkembang, tapi kita dorong juga dengan perbankan. Jadi fintech yang sudah tumbuh itu kita dorong dia interlink dengan perbankan. Karena apa? Untuk menghindari risiko shadow banking tadi. Yang saya shadow banking itu artinya ada praktek-praktek kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bukan bank, ya. Jadi itu sudah dalam kenyataan itu sudah terjadi dilakukan oleh fintech. Fintech kan bukan bank, ya. Tapi dia melakukan simpan pinjam, ya, mengelola dana, simpan pinjam, investasi. Nah, ini yang tantangan kita ke depan dan juga perbankan. BI tantangan BI sebagai bank sentral juga. Sehingga BI dalam blueprint ini bagaimana interlink antar fintech dan perbankan ini harus kita dorong ya. Dengan teknologi-teknologi digital seperti API gitu ya. Application Program Interface. Ini standarisasi kita lakukan juga API ini. Ya, selama ini beberapa fintech perbankan ada punya API sendiri-sendiri standarisasi, nggak ada standar. Ini kita standarisasi sehingga mereka memudahkan link. Nomor 4, keseimbangan antara inovasi dan customer protection. Ini ke integrity, stability, ya, persaingan usaha yang sehat. Ini perlu jaga juga. Customer protection juga harus kita perhatikan, keamanan, kenyamanan, keandalan gitu ya. Makanya kita sekarang ini meskipun ada pinjol-pinjol yang tidak berizin, yang ujuk-ujuk kita pinjam apa itu ya, memang ya namanya orang usaha untuk menipu dengan segala macam cara, tapi kita makanya kita bikin standarisasi segala macam, regulasi, verifikasi. Nomor 5, yang penting juga kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara. Bagaimana kita intinya kita harus menjaga perkembangan digital ekonomi di dalam negeri dan mengutamakan kepentingan dalam negeri sebagai pemain ya, jangan sampai karena potensi besar kita sangat besar, jumlah penduduk dan ekonomi kita tumbuh besar, digitalisasi juga cepat besar, tidak menutup kemungkinan kita jadi incaran dari pelaku-pelaku fintech dari negara lain. Makanya di sinilah Bank Indonesia mendulukan kepentingan nasional dalam ekonomi digital ya, termasuk bagaimana kita kerjasama dengan negara lain ya. Ini sekilas ilustrasi ya. Jadi kalau gambarnya sebelah kiri itu ekosistem itu sekarang digital sekarang. Kalau ada adik tahu sekarang itu mereka sudah pelan-pelan membuat ekosistem. sama Gojek sama Tokopedia itu dengan kelebihan dia masing-masing, dia merge, menggabung menjadi GoTo, itu kan sudah menjadi suatu ekosistem yang besar. Memang digital sekarang itu besar karena ekosistem. Ekosistem di dalamnya sudah tumbuh bagus, sehingga memberikan positif. Ya, itu nggak bisa dihindari sekarang itu. Di ekosistem, ya, ekosistem mereka membentuk ekosistem yang kuat gitu ya. Seperti GoTo, Bukalapak dengan Grab kan gitu ya, dan yang lainnya itu ya. Jadi mereka membentuk ekosistem supaya memang digital ekosistem mereka tumbuh ya, baik itu di fintechnya memberikan pinjam-pinjaman, e-commerce-nya dipunya, merchant-nya dan banknya gitu ya, dan customer-nya. Jadi mereka membentuk seperti itu. Kemudian di gambar yang sebelah kanan lagi di standar open API kita, interlink open banking dan fintech, ini yang kita dorong ya, supaya banking sama fintech itu nggak lepas, nggak ada linknya, fintech jalan sendiri, banking jalan sendiri, tapi fintech untuk lebih cepat, ya kan? Fintech ini lebih besar dan sekarang ini kapitalisasi bursa market itu sekarang masih BCA, BRI, nomor 3 itu Telkom kalau nggak salah ya, atau Mandiri. Tapi potensi ke depan itu akan disalip oleh perusahaan platform digital ya, dengan Bukalapak atau Tokopedia. Itu potensi kalau mereka sudah masuk bursa pasar, itu kemungkinan bisa menyalip itu ya, kapitalisasi market yang selama ini dikuasai oleh perbankan ya, oleh pelaku-pelaku fintech ya. Ini itu udah terjadi sekarang.
Apalagi Tokopedia berikutnya itu kapitalisasinya kan besar sekali, itu bisa nomor 1 nanti. Topet.goto ini bisa kapitalisasi pasarnya ngalahin dengan BCA, BRI, Telkom. Wah, udah kalah udah. Sekarang benar-benar kejadian di kita, perusahaan di bidang digital itu sudah lebih kapitalisasi besar. Dan di Amerika itu sudah kejadian kan gitu ya. Kita lihat itu perusahaan-perusahaan digital itu mereka sudah menguasai. Kemudian di BIFAS ini kita mendorong sistem pembayaran itu paling enggak 24/7. Jadi waktu operasional 24 jam 7 hari alias tidak tidur. Jadi ya walaupun banknya tutup, itu sistem itu hidup terus. Itu kita bangun di situ. Ya, silakan adik-adik nanti yang suka dengan teknologi digital ini belajar di sini, ikutin perkembangan di Bank Indonesia. Tantangannya kita selalu ada webinar segala macam, itu silakan dilihat, ikutin. Jadi investasi pembayaran retail itu secara real time, kita real time, tidak H+1. Selama ini kan ada H+1, H+2, baru masuk duitnya. Transaksi hari ini duitnya baru masuk 1 hari, 2 hari. Tapi dengan ini, dengan BIFAS, langsung hitungan ya katakan menit ya mungkin ya. Saya belum tahu pastinya, tapi hitungnya hari ini langsung masuk. Bisa 1 menit real time ya, real time harusnya ya masuk lah, langsung real time langsung. Transaksi hari ini langsung masuk. Jadi kita akan mendorong sistem bayaran itu dengan digital yang real time 24/7, 24 jam 7 hari, alias tidak pernah tidur. Yang kedua real time di sisi bank dan nasabah. Jadi kalau duitnya dikirim oleh bank hari ini, nasabah langsung terima hari ini. Tidak ada gap waktu segala macamnya. Kemudian secure, aman, proxy address. Dan satu lagi yang kita dorong adalah yang sudah contoh yang kita kembangkan adalah dengan KRIS. KRIS modelnya seperti ini, merchant. Standarnya seperti ini, tampilannya ada KRIS, ada nama merchantnya apa, ada punya MMID, dia punya nomor kayak nomor KTP lah gitu ya, nomor membershipnya. Jadi digital apa. Jadi ini bisa dibaca oleh semua aplikasi sekarang ini. Aplikasi apa? Sebutnya aja. Ada Link aja, ada GoPay, ada OVO, ada Dana, ada mobile bankingnya BCA atau mobile bankingnya Mandiri. Jadi semua aplikasi kalau merchant UMKM punya ini, udah gampang dia bayar transaksi dengan ini. Termasuk lembaga-lembaga amal sudah mulai melakukan ini. Jadi ini kita bisa dari manapun juga kita bisa transaksi dari manapun. Ya, dengan KRIS. Ini satu terobosan juga. Saya tidak detail ini, tapi intinya message dari ini pemberdayaan ekonomi. Tadi saya sebut ekosistem, ya kekuatan baru ekonomi nasional ini dan sekarang ada digitalisasi dengan ekosistem. Ya di sini kita mendorong UMKM kita itu istilahnya onboarding. Onboarding itu dalam rangka UMKM itu sudah masuk wilayah digitalisasi e-commerce. Ya kita sudah melakukan mapping, ada UMKM yang kita yang potensi ekspor. Kita UMKM yang kita bergerak pariwisata, manufaktur, terus pangan dan segala macam ini kita dorong masuk ke area digital ya. Karena apa? Karena ini tantangan kita di slide yang sebelah kanan ini pemberdayaan ekonomi. Kalau dulu pemberdayaan ekonomi itu dengan keuangan, pemberdayaan dengan keuangan, bantuan pendidikan. Sekarang dengan digital. Otomatis kecepatan belajar itu harus digital. Literasi keuangan kita sekarang lebih kepada literasi digital. Sementara inklusi keuangan juga inklusi digital. Jadi digital ini benar-benar merubah pendekatan yang kita lakukan ya. Makanya Nade kalau nanti berminat masuk di area digitalisasi e-commerce lah atau platform digital, saya kira menarik, ini bisa dicoba mencari peluang-peluang ke depan. Ini juga terkait tadi saya sebut terkait dengan apa namanya ekonomi syariah ya. Kita juga mendorong value chain, kelembagaan juga kita dorong. Kita dorong tadi beberapa program-program juga habit trend, holding ekonomi bisnis pesantren kita dorong. Terus juga IKRA, industri kreatif syariah Indonesia ini selalu setiap tahun ada, ini semakin menarik, semakin tahun semakin bagus. Memang tantangan pandemi ini adalah satu tantangan sendiri. Ekspor, juara ekspor juga kita dorong, infrastruktur juga kawasan syariah, dan juga kita mendorong juga wakaf
infak sedekah itu kita kembangkan wakaf-wakaf wirausaha, bukannya potensi besar ya. Potensi kerjasama kita dengan semua lapisan, termasuk dengan masyarakat yang syariah dan segala macam, termasuk program pemberdayaan insan masjid, desa itu, kemudian ekonomi syariah berbasis ormas juga. Jadi potensi besar kita itu ada di depannya. Timbal bagaimana kita melingkar dan manage satu sama lain menjadi satu kekuatan ekonomi syariah yang produktif bagi kita semua. Satu lagi yang terakhir, nah ini akhirnya adalah kita harus cinta, bangga, paham rupiah. Ya, kenapa kita sebut cinta, bangga, dan paham rupiah? Nanti ada videonya bisa dilihat. Intinya dengan perkembangan digitalisasi ini tadi saya sebutkan, tantangan bank sentral dimanapun juga, tidak Indonesia, itu peran uang itu potensi bisa terancam dan digeser oleh digitalisasi. Ada cryptocurrency, Bitcoin, Digimon, Digicoin kan gitu ya. Itu sudah mulai bullish itu di anak-anak digital sekarang ini. Senang anak-anak itu kalau bicara cryptocurrency, dan itu potensinya bisa menggeser peran mata uang di negara-negara manapun. Sehingga kita harus tahu bahwa cinta itu berarti kita harus tahu keaslian rupiah. Ini dengan tantangan pemalsuan juga semakin canggih. Kalau makanya kita harus tahu keaslian rupiah itu, dan juga tentu merawat rupiah kita. Bangga. Kita harus bangga bahwa rupiah itu gimana pun juga itu simbol bagi kedaulatan kita sebagai negara. Apalagi memang rupiah itu mata uang Indonesia ya, merupakan negara yang merdeka berdaulat. Makanya banyak gambar-gambar pahlawan segala macam. Memang itu simbol bagi kita, kedaulatan kita. Makanya kita itu Bank Indonesia juga mendorong, bahkan di daerah perbatasan kita mendorong jangan sampai di perbatasan juga menggunakan uang non rupiah. Ada yang menggunakan dolar, mata uang negara lain, itu kita dorong tetap menggunakan rupiah. Termasuk di beberapa tempat wisata yang pernah mencantumkan dolar, kita dorong dia harus tetap rupiah. Gitulah, karena itu kedaulatan kita sebagai negara. Kemudian alat pembayaran yang sah, tentu sebagai alat pembayaran sah, dan pemersatu bangsa, rupiah gitu ya. Kemudian paham rupiah dalam berekonomian berarti untuk transaksi ya, perkembangan instrumen rupiah guna mendukung transaksi pembayaran tuh, terus untuk belanja dan berhemat ya, tentu untuk berhemat rupiah sebagai penyimpan nilai ya, karena itulah salah satu instrumen, sehingga produk-produk perbankan itu pasti kebanyakan rupiah gitu ya. Nah, itu salah satu campaign kita supaya kita mendorong kita tetap cinta dan bangga rupiah. Saya kira itu dari saya mengenai ini. Kemudian mengenai yang terakhir, beberapa slide singkat mengenai perkembangan terakhir. Saya coba ya tinggal 5 menit, 8 menit lagi. Risiko global kita tinggi ya. Normalisasi kebijakan negara advance ekonomi, COVID ini masih tinggi ya. COVID ini ternyata bukan konsumsi negara tertinggal, hampir semua negara maju juga tidak mengenal iklim juga, panas dingin juga kena COVID. Ini benar-benar suatu virus yang membuat dunia menghadapi risiko baru gitu ya. Di sisi lain kita juga menghadapi risiko COVID juga ya, penanganan COVID segala macam. Ini tantangan kita terhadap mobilitas, bagaimana kita tetap menjaga permintaan domestic supply demand itu terjadi, inflasi terjaga, bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bisa terbangun untuk mendorong kemakmuran segala macam ya. Ini perlu kita jaga terkait dengan risiko global dan risiko domestik. Kemudian kalau sekilas saja saya melihat untuk perekonomian global ya, jadi pertumbuhan ekonomi sekarang ini diperkirakan lebih bagus dibandingkan tahun yang lalu ya, sekitar 5,8 tahun ini. Kalau tahun kemarin hampir minus 0,33. Tapi intinya pertumbuhan ini banyak didominasi oleh negara Asia dan Eropa seiring percepatan vaksinasi serta berlanjutnya kebijakan gitu ya. Memang mereka walaupun mereka virusnya cepat banyak, mereka cepat bisa menghandle dengan baik karena mereka negara maju ya. Fasilitas prasarananya lengkap untuk melakukan itu semua. Ini tantangan kita sebagai negara developing country, sehingga potensi negara developing countries itu lebih rendah pertumbuhannya. Kalau kita lihat dari penjualan retail di negara-negara maju itu Jepang, Korea, Jepang, Tiongkok itu naik ya.
Kemudian volume perdagangan dunia juga mereka lebih tinggi. Kemudian manufacturing index mereka lebih bagus. Untungnya kita di box paling bawah, kanan bawah, itu harga komoditas kita itu naik ya. Kita punya tembakau, batubara, CPO, karat, nikel itu harganya naik. Jadi untungnya di situ. Jadi perdagangan kita itu kemarin beberapa kali surplus itu karena didukung oleh harga komoditas kita itu naik. Kemudian kekhawatiran pasar penyebaran COVID dampaknya terhadap dunia juga tinggi, termasuk pengurangan stimulus oleh Fed ya. Fed kan kemarin itu kan mengeluarkan stimulus masuk. Jadi ini tantangan kita. Ketidakbiasaan pasar keuangan global masih mulai meningkat karena dengan berbagai macam isu, gitu ya. Kiri bawah itu ada potensi dolar AS meningkat permintaannya karena flight to quality. Flight to quality itu terbang ke negara-negara developed countries ya, itulah lazimnya pasar ya. Mereka akan kalau negara-negara developing countries itu bergejala risiko mereka akan terbang ke negara-negara lebih maju, lebih aman, artinya begitu. Jadi kita sebut flight to quality dolar, sehingga kebutuhan dolar di negara-negara developing countries itu bisa kurang dan itu terus mengganggu kurs gitu ya, kurs kita bisa terganggu. Kemudian di dalam negeri ekspor kita membaik, non migas kita membaik yang tadi saya sebutkan tadi beberapa, walaupun pertambangan juga manufaktur relatif menaik ya di ujung-ujung tahun. Kemudian ekspor non migas spasial juga beberapa mengalami pertumbuhan. Kemudian impor juga meningkat, khususnya impor bahan baku, ini bagus bagi kita. Terus manufacture index juga relatif kita naik. Dan yang penting juga nggak penting penjualan online meningkat. Ini juga kesempatan kita ya. Penjualan online ini ternyata meningkat ini kita. Ini mungkin ada yang suka belanja bisa melihat dan sekarang suka buka iseng-iseng buka belanja secara online ini yang kondisi saat ini terjadi memang ya peningkatan. Tapi ya bagusnya kondisi COVID kita ini cukup tinggi dalam beberapa minggu ini gitu ya. Walaupun pemerintah sudah melakukan PPKM level 4 ini sampai sekarang masih angkanya masih 30.000 lebih. Padahal target pemerintah itu aman tuh 10 ribuan ke bawah. Jadi nggak tahu nanti PPKM yang berakhir hari ini BMK itu akan diperpanjang lagi. Tapi kalau melihat angka kasusnya masih 30 lebih, ini riskan ya, riskan. Sehingga dampaknya ini mobilitas masyarakat menurun, mobilitas ekonomi menurun. PPKM itu hampir di semua daerah, di warna merah itu hampir semua daerah. Bagaimana kalau semuanya berhenti gitu kan aktivitas ini kan juga mengganggu mobilitas ya. Secara parsial ini mobilitas kelihatan ya. Di grafik paling bawah kanan bawah ini kelihatan grafik kayak cacing ini turun mobilitasnya. Di bulan Juni itu turun. Dulu sempat naik Mei, April, Mei, begitu varian Delta naik di bulan Mei, Juni itu mobilitas mulai turun lagi ya. Mobilitas itu hampir semua daerah tuh mobilitasnya turun lagi. Ini tantangan kita. Kemudian ekspor kita bagus, kemudian konsumsi kita, ekonomi kita tumbuh tinggi itu karena PDRB kita tumbuh itu karena konsumsi rumah tangga itu termasuk yang paling tinggi ya. Kalau kita menurut formula ekonomi makro itu konsumsi, investasi sama government itu konsumsi rumah tangga itu yang sangat mendorong lagi pertumbuhan ekonomi. Hampir 60% bahwa kontribusi rumah tangga, konsumsi rumah tangga terhadap PDRB. Jadi sangat besar sekali. Kalau mobilitas terganggu, otomatis transaksi ekonomi itu akan terganggu dan ekonomi kita akan terganggu. Oke, inflasi kita tetap rendah. Target kita 3 plus minus 1. Mudah-mudahan masih range-nya antara 2 sampai 4. Mudah-mudahan target kita masuk sekitar 2% sesuai target. Jadi walaupun itu masih rendah ya, termasuk rendah. Mencerminkan bahwa dinamika konsumsi masih masyarakat terganggu. Inflasi ekspektasi kita sih sampai tahun ini kita ya sekitar 2%-an gitu ya. Kemudian likuiditas perbankan banyak. Kalau kita lihat di sini sebelah kanan, ya kondisi likuiditas perbankan lebih dari cukup. Jadi likuiditas perbankan sekarang cukup
nggak ada maksudnya perbankan tidak aja pinjam antar bank itu kekurangan segala macam karena banyak likuiditas. Isu bank kekurangan likuiditas itu hampir tidak ada, ya karena likuiditas banyak. Jadi bank dengan bangga dengan mudah pinjam atau meminjamkan ke bank-bank yang lain tuh gampang karena likuiditas cukup banyak. Kemudian modal perbankan tetap tinggi, grafik bawah, ya. Resiko kredit bermasalah ada ya, dengan COVID ini ada, tapi masih tetap rendah, yaitu dengan NPL non performing loan itu relatif masih di bawah 3,35 ya, masih termanage dengan baik ya. Itu bisa dilihat di laporan semester 1 2021 banyak bank yang mengalami pertumbuhan profit yang cukup tinggi kan gitu ya, sehingga mereka tidak terlalu bermasalah dengan risiko kredit karena dampak COVID ya. Kemudian intermediasi perbankan masih kontraksi, ya ini intermediasi dalam arti penyaluran financing perbankan ke sektor real, ke dunia usaha, UMKM ini tertahan ya karena memang perbankan masih mikir-mikir istilahnya wait and see dulu kapan dia harus mulai mengekspansi kreditnya karena resiko dia masih melihat resikonya masih cukup besar. Ini sehingga duitnya tertahan di bank. Intermediasi masih banyak nasabah menyimpan tapi duitnya oleh perbankan disimpan di bank tapi tidak disampaikan ke sektor real. Atau mungkin dia digunakan di surat berharga segala macam. PD inflasi oke, saya kira ini sudah cukup. Defisit transaksi berjalan kita aman, ya. Dana pihak ketiga kita juga lebih bagus, inflasi kita terkondisi, PDB kita sudah mulai positif. Mudah-mudahan ke depan kita positif sampai akhir 2021, targetnya 35 sampai 43. Tahun 2022 semakin meningkat lagi. Yang nggak paling penting adalah di sini digital banking, ya. Transaksi digital banking ini naik terus di grafik sebelah kiri. Di tengah proyeksi transaksi e-commerce naik terus. Dan paling kanan proyeksi penggunaan uang elektronik naik. Jadi digitalisasi, non tunai, fintech segala macam ini mewarnai dinamika perkembangan ekonomi saat ini. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak panjang sedikit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsun. Tidak terasa Pak, paparannya ini cukup menarik secara substantif, juga disampaikan secara grafisnya. Jadi BI Mengajar juga menyapa milenial ya Pak. Yeah. Jadinya dengan tampilan yang cukup ini. Saya bisa mengatakan demikian Pak, karena ini saya lagi kebingungan sejujurnya, karena ini ada hampir 40 Pak pertanyaan. Mungkin nggak bisa semua ya Pak, karena waktu yang terbatas. Jadi saya akan coba pilih satu-satu. Dan ini juga saya ingin menyampaikan juga ke Pak Samsun. Jadi ternyata yang bertanya juga tidak hanya anak ekonomi Pak. Ini juga ada, bahkan saya ingin memulai ini dari anak Fakultas MIPA Pak, jurusan fisika ini. Saya Zahra Salsabila dari Fakultas MIPA jurusan fisika. Izin bertanya kepada Bapak Samsun Hadi. Pandemi COVID-19 ini berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Salah satunya misalnya dalam bentuk nilai tukar rupiah terhadap dolar yang nanti berdampak pada harga bahan pokok. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana cara menjaga kestabilan nilai tukar mata uang dalam kondisi pandemi seperti ini agar bahan pokok tidak melonjak naik? Nah, ini bukan dari ekonomi Pak, ini dari MIPA Pak, fisika malah Pak. Ini menunjukkan temanya menarik. Bagaimana Pak dari Bapak? Ya. Mungkin satu-satu saja ya Pak ya pertanyaannya ya. Biar bisa. Ini Zantra orang MIPA tapi ngerti ekonomi. tapi intinya gini, kan kita mengenal adalah imported inflation. Imported inflation. Imported inflation itu kita karena kurs kita naik ya. Kurs kita karena itu sehingga kita barang batu semakin naik tinggi. Ya cara menghandle kurs ini bagaimana, kita tentu melihat isunya. Isu kurs ini karena apa gitu ya. Kita pecah faktor internal atau eksternal, faktor dalam negeri atau luar negeri.
kebanyakan memang kita kalau sudah faktor luar negeri, kita itu terusang negara kita kan ekonomi kalah besar dibandingkan negara-negara besar yang lainnya. Kalau pasar itu kan besar banget. Kalau pasar yang besar, ya kita mengantisipasi, meminimalisasi risiko, itu yang kita lakukan. Ya dengan intervensi, dengan kita masuk ke pasar-pasar menjual falas segala macam dengan berbagai instrumen, sehingga kita menekan supaya kurs itu tidak bergejolak, stabil. Kalau kurs itu kita jaga dalam satu periode tertentu itu stabil, itu kan meningkatkan kepercayaan. Oh berarti Indonesia bisa manage kurs dengan baik walaupun isu eksternal itu cukup tinggi. Mungkin itu besaran yang bisa saya sampaikan, Dr. Wisnu. Ya memang panjang, tapi itulah besarannya. Iya Pak, terima kasih. Jadi itu menunjukkan bahwa ini anak-anak ternyata memang tidak hanya selalu yang karena Bank Indonesia jadi anak ekonomi ya Pak. Ini jadi saya ingin mengatakan Bapak menyapa justru dari Fakultas Matematika dan IPA. Nah ini juga Pak, ada pertanyaan dari Fakultas Ilmu Kesehatan Pak. Saya Dela Puji Irawati dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Izin bertanya Pak, saat ini kan financial teknologi seperti penggunaan uang digital kan semakin diunggulkan karena lebih memudahkan penggunanya. Nah, apakah fintech ini sendiri sebenarnya membantu nggak Pak masyarakat dalam meningkatkan ekonomi? Kalau misalnya iya, bagaimana Pak fintech itu didorong untuk bisa membantu proses perekonomian masyarakat, terutama mungkin yang UMKM ya Pak ya, seperti itu. Dengan dukungan Bank Indonesia. Bagaimana ini Pak? Iya, kalau kita bilang fintech untuk membantu UMKM itu tentu dalam pertama dari financing ya. Paling nggak awalnya dari financing ya. Dengan sekarang fintech yang resmi ya. Itu pertama mereka persyaratannya lebih mudah dibandingkan bank. Bahkan itu beberapa aplikasi fintech itu nasabah mengajukan kredit itu hanya nggak perlu tatap muka, dia ngisi form, foto KTP, foto orangnya segala macam, berapa dia langsung dapat pinjaman, mungkin 1 hari lah kalau nggak lama gitu ya. Bandingkan dengan bank, kalau bank itu pasti nasabahnya harus datang ke bank, bertemu langsung. Kalau bank nggak datang, pegawai banknya datang mendatangi nasabah, ngisi formulir yang banyak begitu, mereka juga nggak ngerti apa, ada statement segala macam, walaupun itu sudah ngisi formulir dibawa ke banknya, dianalisis, ini layak enggak, itu berapa hari lagi tuh menganalisis itu. Habis itu dianalisis, dikasihnya transfernya baru nanti. Nah, itu. Tapi dengan fintech ini sangat membantu khususnya UMKM yang selama ini perlu dana cepat. Ya UMKM yang punya dana-dana yang ya 10 juta, 20 juta kan perlu cepat. Mereka yang tidak terbiasa dengan perbankan, kan banyak masyarakat kita itu datang ke bank itu masih risih gitu ya. Risih. Tapi dengan fintech ini mereka bisa dari HP mereka, dari anaknya, katakanlah dari keluarganya bisa memfasilitasi, membuka rekening, mengajukan kredit. Jadi fintech ini sangat mempercepat ya intermediasi dan bankable. Kita masih banyak kendala karena perbankan kita tidak bisa membuka cabang di semua daerah. Ya, di daerah-daerah tentu tidak di bank. Ya, secara fisik kan nggak mungkin bank itu ada di costly. Dengan fintech ini kan bisa mengakses di mana saja, terlepas sarana prasarana ya, tapi lebih mudah. Mungkin itu, Dr. Wisnu. Besar-besar. Ya. Nah ini juga terkait dengan pertanyaan yang masih kaitannya dengan fintech ini Pak, ada pertanyaan dari Az-Zahra Merisha, Pak Samsul. Dari Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Akuntansi ingin bertanya Pak, upaya apa yang akan dilakukan Bank Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan KRIS? Sedangkan banyak masyarakat Indonesia yang mungkin masih banyak yang gagap teknologi atau tidak memiliki alat elektronik yang memadai, terutama untuk masyarakat lanjut usia dan pelosok desa. Kira-kira ada nggak Pak programnya dari BI untuk mengakselerasi ini? Ya, ini pertanyaan bagus ya, Zahra. Ini yang sekarang kita galakkan. Memang kalau walaupun sebarannya nggak banyak, Mas Inu, dari pengguna KRIS kan transaksi menggunakan HP. Kalau dari data yang ada itu, jumlah HP di Indonesia dibandingkan jumlah penduduk Indonesia itu banyakkan jumlah HP di Indonesia. Jadi katakanlah
satu orang bisa dua ya, bisa 3. Mungkin ada juga satu orang yang nggak pernah HP gitu ya. Mungkin yang generasi yang sepuh gitu, yang nggak nyaman dengan HP, ngapain dia nggak punya WA group gitu. Tapi intinya potensi besar kris ini ada karena transaksi dengan HP ini tumbuh. Memang upaya kita terus melakukan sosialisasi dan edukasi secara terus-menerus. Itu dari sisi mindset. Dari segi infrastruktur kita terus koordinasi dengan PJSP, penyelenggara jasa sistem pembayaran. Penyelenggara jasa sistem pembayaran itu ada perbankan di dalamnya dan juga ada fintech. Ya, mereka ini juga melakukan sosialisasi juga. Mereka mengembangkan aplikasi yang bisa familiar dengan kris. Ya, sekarang terus terang aja bank besar ini sekarang udah bisa transaksi mobile banking untuk scan kris. Sebut saja Mandiri itu bisa, BCA udah bisa, Bank Permata yang lain saya bisa, bank-bank yang lain juga nggak sebutan saya persatu bisa. Sementara di yang lainnya ada Link aja itu sudah mulai bisa, ya kan? GoPay itu udah bisa, Dana udah bisa. Jadi sekarang itu instrumennya sudah lengkap. Memang edukasi, sosialisasi, mindset ini memang kita dorong ya. Di samping merchant ini harus kita maksimalkan UMKM pakai kris. Terus terang ini kan tantangan kita, merchant itu menerima duit langsung ke rekening gitu kan ya, tidak, khususnya merchant yang kecil yang butuh duit harian itu tantangan kita memang. Tapi itulah kendala, tapi tantangan kita ke depan tetap harus kita lakukan ya sebagai bentuk salah satu transformasi kita digitalisasi. Mungkin itu pertanyaan dari acara Dr. Wisnu. Baik, Bapak, ini luar biasa pertanyaannya. Hadir terus Pak, ini dari Randy, mahasiswa kita dari Fakultas Hukum. Izin bertanya Pak Samsun, di era pandemi ini kan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Lalu pertanyaannya, apa saja peran atau cara BI untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau untuk menjaga kestabilan ekonomi yang ada saat ini? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Randy. Pertama tentu kita BI harus kolaborasi bersinergi dengan otoritas yang lain ya. Nggak mungkin BI sendirian gitu kan ya. BI kan otoritas moneter, sistem bayaran, ada otoritas fiskal ya, pemerintah yang mengelola APBN, ada otoritas fiskal OJK yang mengelola perbankan, ada LPS juga. Dan kita kolaborasi dengan lembaga itu, bagaimana kita komitmen bersama untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu yang kita lakukan. Dari segi BI sendiri, salah satu contoh yang disebutkan tadi, bagaimana BI menambah likuiditas di pasar itu cukup besar. Ya. Tadi saya sebutkan di perbankan itu hampir 600 triliun lebih likuiditas yang ada sekarang ini. Jadi bank itu nggak kesulitan duit untuk menyalurkan, sehingga potensinya suku bunga kecil itu ada karena bank banyak duit. Kecuali bank nggak ada duit, sehingga suku bunganya tinggi. Ini bank yang banyak duit, sehingga kalau kita rasain itu banyak bank menawar-nawarin sebenarnya kepada UMKM yang potensial untuk dapatkan kredit gitu ya. Jadi likuiditas sekarang udah banyak, tinggal momennya aja mungkin pada waktunya bisa tumbuh. Itu Pak Dr. Wisnu. Baik, Bapak, ini beralih fakultas, Pak. Tadi dari Fakultas Hukum, sekarang ke Fakultas Pertanian. Tadi kan Bapak menjelaskan dari Ragil ini, Pak. Tadi Bapak menjelaskan bahwa Bank Indonesia memiliki beberapa kebijakan ya, Pak. Salah satunya kebijakan moneter. Nah, dalam penyusunan kebijakan tersebut sebenarnya siapa saja sih, Pak, yang terlibat di dalamnya dalam rangka konteks membangun ketahanan ekonomi nasional ini? Iya, kalau sesuai otoritas dan fungsi Bank Indonesia itu kan lembaga bank sentral independen ya. Dalam memformulasikan kebijakannya sesuai dengan otoritas yang diberikan, independen. Tidak boleh lah ya, bukan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain, ditekan untuk mengikat kebijakannya. Itu kita tentu itu yang mutus adalah rapat Dewan Gubernur. Kita setiap minggu, setiap bulan, setiap minggu itu ada rapat Dewan Gubernur untuk melihat kondisi market. Setiap bulan itu ada rapat Dewan Gubernur bulanan yang kebijakan-kebijakan bulanan yang setiap bulan kita share. Itu Dewan Gubernur yang memutuskan. Dewan Gubernur itu internal, ada gubernur, ada deputi gubernur senior, ada para anggota di gubernur yang lain. Tidak ada pihak lain di luar Bank Indonesia.
Nah, sementara untuk keseluruhan pengelolaan ekonomi yang tadi saya singgung, kita harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan otoritas-otoritas yang lain, baik itu fiskal, otoritas moneter yang lain ya. Itu termasuk dengan perbankan, kita harus koordinasi. Artinya memang melibatkan banyak pihak, tetapi kemudian independensi itu ya Pak ya, punya kemandirian ya Pak dalam kebijakan. Ya betul, Dr. Wisnu. Nah, ini juga ada mahasiswa tidak hanya program sarjana Pak, tapi juga ada dari program pasca sarjana. Ini program pasca sarjana fisik dari Magister Ilmu Komunikasi, ini dari Yofi Adriani. Sebagai pertanyaan gini Pak, sebagai bank yang turut menopang kebijakan ekonomi pemerintah, langkah konkret apa atau langkah konkret apa saja yang dilakukan BI untuk mendorong ekonomi rakyat yang terdampak akibat pandemi ini, dan apakah sudah bisa terukur Pak hasilnya untuk saat ini? Juga kemudian apakah ada dampak lain dalam kebijakan tersebut yang mungkin ada permasalahan sosial yang juga terimbas ya Pak dari kebijakan ekonomi tersebut? Iya, yang saat kebijakan ya kita kan ke Bank Indonesia ada moneter, ada makro, ada basis bayaran. Kita ada juga mendorong UMKM gitu ya, UMKM dan ekonomi syariah. UMKM ini kita yang real kita dorong adalah bagaimana UMKM kita masuk, istilah di kita itu onboarding. Mendorong para UMKM kita itu siap onboarding. Kita latih mereka bimbingan teknis, skill untuk onboarding. Onboarding itu maksudnya dia menjual barang di e-commerce ya. Dengan kurasi-kurasi, kita melakukan kurasi-kurasi itu dalam arti memverifikasi baik dari segi kualitasnya, dari legalnya. Legal itu maksudnya nah brand name-nya itu sudah legal, standar, packaging-nya juga standar. Itu beberapa UMKM kita yang sudah siap, itu benar kita bina seperti itu. Jadi kita kurasi dia, begitu dia sudah oke, kita onboardingkan ke platform-platform supaya mereka marketnya semakin luas. Kita dorong seperti itu. Jadi bahkan ada beberapa UMKM kita dorong ekspor keluar. Kita setiap beberapa minggu, bulan-bulan kemarin itu kita selalu kerjasama dengan kedutaan besar Indonesia di luar negeri. Kita punya kantor-kantor di luar negeri juga. Kita punya di Singapura, di Beijing, di London, di New York, di Tokyo. Jadi kantor kita yang di kota-kota itu kerjasama dengan kedutaan besar, mensosialisasikan dan mempromosikan produk-produk. Beberapa produk kita bahkan sudah mulai ekspor dengan kerjasama itu, dengan mengundang investor dari luar negeri. Di Eropa kita ada, kita presentasikan mengenai potensinya yang sudah benar-benar sudah kita kurasi, sudah siap, benar-benar layak, itu kita jual ke mereka, kita paparkan, termasuk kita ikutkan lelang juga. Jadi beberapa, bahkan ke Singapura kita ikut lelang, kopi kita alhamdulillah kita masuk. Memang kondisi COVID ini kadang-kadang menahan ya. Isu freight, angkutan lalu lintas kapal-kapal dunia ini agak tertahan sekarang dengan COVID. Ya. Karena isu COVID mereka beberapa angkutan kapal laut ini jarang sekarang ini. Tapi itu tantangan. Tapi upaya kita tetap kita lakukan untuk mendorong UMKM, khususnya UMKM ya, sebagai sektor real ke depan. Itu Pak Dr. Wisnu. Halo, Dr. Wisnu? Suaranya nggak kedengaran? Baik, sudah Pak, jelas terdengar ya Pak? Ya. Ya, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan lagi Pak, tapi mungkin satu ya Pak, satu lagi terakhir sebagai pamungkas ini pertanyaannya Pak. Nah ini dari mahasiswa program studi matematika di Mahasana. Assalamualaikum Pak Samsun Hadi, izin bertanya Pak, sebagai mahasiswa, apa yang dapat kami lakukan untuk kemajuan ekonomi Indonesia? Terlebih seperti yang tadi Bapak sampaikan, SDM Indonesia masih perlu berproses ya Pak dibanding dengan yang lain. Nah ini mungkin sekaligus sebagai closing statement dan support Bapak ini untuk mahasiswa kita, kami di Unsud gitu ya Pak. Iya. Ya saya kira ini pertanyaan bagus untuk adik-adik semua mahasiswa di sini ya.
kita itu potensi besar kita cukup terbuka ya. Memang perlu daya kreativitas kita mencari peluang-peluang itu. Tapi kalau peluang itu sudah kita temukan dan kita pelajarin, kita dalamin secara konsisten, kita dorong, itu kita bisa kok, kita nggak kalah lah, peluang itu kita bisa. Beberapa case itu anak-anak muda itu bisa berusaha dari rumahnya. Nanti kita ada, kalau ada adik nanti ikut webinar di minggu ini, itu ada anak muda yang menggunakan platform teknologi dari Purbalingga sampai terkenal di Indonesia. Kita undang sebagai bicara minggu ini. Itu bisa menginspirasi anak muda, dulu pernah kuliah, terus dia mendalamin e-commerce, mengembangkan desanya menjadi desa e-commerce. Itu anak muda. Jadi peluang-peluang itu bisa kita lakukan. Apalagi ini anak-anak matematika. Matematika sekarang itu sangat dibutuhkan untuk artificial intelligence, ya. Program artificial intelligence itu sangat dibutuhkan sekali anak-anak yang pemahaman mengenai algoritma segala macam. Itu potensi besar dengan digitalisasi ini. Jadi adik-adik belajar aja sebanyak-banyaknya nyari informasi, ikutin perkembangan yang ada, termasuk ya nanti lihat-lihat aja di Instagram kita kalau ada acara-acara seminar, webinar terkait dengan digitalisasi. Minggu ini kita akan ada. Bisa menginspirasi mungkin ya untuk adik, mudah-mudahan begitu. Sekian, Dokter. Baik, terima kasih Pak Samsun Hadi. Saya tidak akan menyimpulkan apapun karena luar biasa ini Pak, pertanyaan dari mahasiswa, juga dari jawaban respon yang Bapak berikan. Tapi ada satu pesan yang luar biasa dari Bapak adalah selalu belajar ya Pak, dan ikuti perkembangan. Iya, betul. Itu yang akan memampukan kita untuk bisa adaptif di era sekarang, termasuk juga sebagai sumber daya manusia kita untuk bisa berkontribusi buat negara ini. Sekali lagi terima kasih Pak Hadi atas berkenan waktunya untuk memaparkan, tidak hanya memaparkan Pak, tapi Bapak berkenan untuk berdialog dengan rekan-rekan adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa baru angkatan 2021. Semoga ini merupakan sungguh ini sebuah berkah tersendiri, mendapatkan informasi, pengetahuan, wawasan langsung dari praktisinya, sehingga bisa menjadi bagian dalam penguatan inovasi, sinergi, dan kepedulian sosial dalam rangka kontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional. Sekali lagi terima kasih Pak Samsun Hadi atas waktunya, dan kami kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Wan, Dr. Wisnu Wijanarko. Rupiah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, mendukung setiap aktivitas ekonomi masyarakat, penggerak roda perekonomian, kebanggaan seluruh komponen bangsa Indonesia. Rupiah didesain dengan sepenuh hati, menampilkan pahlawan nasional kebanggaan bangsa, keindahan dan keragaman budaya Nusantara, memperkuat kebinaan negara Indonesia dengan nilai keindahan keamanan yang tinggi. Menjaga rupiah sama dengan menjaga simbol kedaulatan negara. Saya yakin merawat dan menjaganya sepenuh hati. Saya juga yakin semua bangga rupiah dengan menggunakannya dan mematuhinya
sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk setiap transaksi ekonomi dan keuangan di seluruh wilayah Indonesia sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Saya mengajak kita semua semakin paham rupiah dengan semakin bijak memperlakukan rupiah dalam bertransaksi, berhemat, berbelanja. Mari kita lakukan dengan benar. Karena rupiah adalah mata uang kita, identitas kita. Mari kita cinta, bangga, dan paham rupiah. Mulai dari diri sendiri. Baru saja kita saksikan video tentang cinta bangga paham rupiah dari Bank Indonesia. Baik teman-teman mahasiswa yang masih bergabung dan mungkin memang masih bergabung karena acara ini sifatnya wajib. Selanjutnya adalah sesi pembagian door prize atau hadiah dari Bank Indonesia yang akan dipandu oleh Mbak Indah. Apakah sudah on? Halo Mbak Puri. Ya. Bisa silakan, dengar Mbak suara Indah. saya? Baik. Baik teman-teman, kita refresh sejenak ya setelah tadi kita menyimak bersama pemaparan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Bapak Samsun Hadi. Halo? Dengeran suaranya Mbak Indah. Kedengaran baik Bapak. Iya, baik kita akan game sejenak. Kita akan bermain kahot ya, kuis kahot. Mungkin buat teman-teman bisa menyiapkan gamesnya, bisa menyiapkan HP atau laptop. Buat teman-teman semua boleh bisa bergabung ya dengan kita ya. Kita nanti akan mengevaluasi nih seberapa paham sih teman-teman tentang apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Samsun Hadi. Baik, mungkin teman-teman panitia bisa siapkan untuk gamenya, untuk pinnya. Jadi sejenak kita akan bermain kahot ya. Oke. Tampak di layar sudah ada pin untuk bermain kahotnya. Jadi teman-teman bisa masuk ke kahoot.it. Nah, untuk username-nya, untuk username-nya dikasih ini ya, NIM-nya. Nickname-nya itu adalah nama dan disertai dengan NIM. Untuk nanti verifikasi siapa yang akan jadi pemenangnya. Jadi akan kita lebih mudah nih. Jadi untuk nickname-nya, nama, di belakangnya dikasih NIM-nya. Baik. Jadi jangan lupa teman-teman, adik-adik, sobat rupiah semua. Kita akan bermain kahot. Namanya jangan nama samaran, namanya harus nama asli dan dilengkapi dengan NIM. Di belakangnya kita kasih NIM ya untuk verifikasi nanti ketika kalau teman-teman ini menang, jadi kita gampang untuk mencari siapa sih pemenangnya siang ini gitu. Oke, sudah ada 93. Jangan pakai nama panggung ya Mas ya. Boleh pakai nama asli aja. Wow, ini sebagai ajang ini juga cari jodoh nih, siapa tahu masih banyak yang jomblo-jomblo kan. Wow, sudah 269 pesertanya. Boleh yang masih bersiap, masih kami tunggu. Gamenya di 459990. Di 459990. Nanti kita bermain ada 10 pertanyaan, di mana pertanyaan ini harus dijawab dengan cepat dan tepat. Jadi kalau kalian menjawabnya dengan tepat tapi lama, itu skornya itu akan lebih rendah daripada yang menjawab dengan cepat dan tepat. Jadi emang harus berpikir cepat terus langsung
dijawab juga. Jadi nanti bisa dijawab di layar HP-nya ya, bisa ada yang merah, hijau, biru. Tinggal di ini aja disesuaikan dengan jawaban yang benar. Oke, wow. 772, 850 peserta. Wow. Terus bertambah, ayo. Banyak ya. Wow, 1000. Oke, baik, masih kita tunggu buat teman-teman yang masih bersiap mungkin cari sinyal yang terbaik, sinyal yang paling bagus karena kekuatan sinyal juga menentukan prestasi. Baik, kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Apakah tujuan dari Bank Indonesia? Apakah tujuan dari Bank Indonesia? 20 detik. Boleh. Sudah ada 593 yang menjawab. Dan ya, tujuan dari Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai. Oke, baik, ada Sulai untuk di peringkat pertama. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, manakah yang termasuk kebijakan Bank Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional di bidang yang manakah? Bidang kebijakan moneter, yang mana? Hanya 20 detik ya untuk menjawabnya. Dan ada 469 yang menjawab benar. Kita lihat scoreboardnya. Siapakah yang di posisi paling atas? Masih dengan, Ana. Ada Ana ya. Oke, Sule langsung terdepak nih. Oke, next pertanyaan ketiga. KRIS merupakan salah satu inovasi kebijakan BI di bidang sistem pembayaran. Apakah kepanjangan dari KRIS? Hati-hati ya, banyak pertanyaan menjebak ya. Oke. Ya, 291 yang menjawab benar. Wow, ada Nur Fitri Z nih. Nur Fitri nih, ini pemain baru. Sesuai dengan amanah undang-undang, Bank Indonesia memiliki 3 tugas utama. Manakah yang bukan? Yang bukan merupakan tugas pokok Bank Indonesia. Awas ya, jangan terkecoh ya. Yang bukan. Orang menjawab benar. Wow, kita punya pemenang baru, ada Yosep nih di peringkat pertama ya. Oke, next selanjutnya. Tarik nafas. Ya, uang pecahan berapakah yang secara khusus dikeluarkan pada tahun 2020? Yang manakah? Boleh langsung dijawab aja. Oke, wow. Baik. Wah, 942 orang menjawab benar ya, ternyata pinter-pinter ya. Dan scoreboardnya, Yosep ya, masih menduduki peringkat 1. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Semakin menegangkan ini, detik-detik terakhir. Dalam membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia bersinergi dengan lembaga-lembaga berikut ini, kecuali. Yang mana kira-kira? Kecuali.
192 menjawab benar. Oke, kita punya pemain baru nih, punya pemenang baru, ada Mario. Next, pertanyaan yang semakin sedikit lagi. Pertanyaan ke-7. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, BI mengeluarkan 5 respon kebijakan. Kecuali apa itu kebijakan Bank Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional? Ayo, harus dijawab dengan cepat dan tepat. Wow, pinter-pinter ternyata ya. Ini ada 524 nih yang menjawab benar. Dan kita masih memiliki juara bertahan, yaitu Mario. Oke, pertanyaan yang ke-8. Dalam rangka pengembangan UMKM dan inklusi keuangan, kebijakan apa yang ditempuh oleh Bank Indonesia? Ayo, 20 detik dari sekarang. Oke, 127 orang menjawab benar. Oke, next. Kita lihat siapa yang ada di peringkat pertama. Ada Nur Fitri. Mario terdepak nih. Mario turun ke bawah. Ada Nur Fitri. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kalian harus benar-benar menjawabnya dengan cepat dan tepat. Oke, next. Oh, masih 2 lagi. Bagaimana cara kita mencintai rupiah? Bagaimana cara kita mencintai rupiah? Dengan cara apa? Ayo, kalian harus menjawab benar ini biar skornya lebih tinggi. Wow, banyak nih yang menjawab benar. Ada 403 ya, dengan merawat kualitas uang rupiah. Kita lihat scoreboard-nya. Adakah perubahan pemenang? Wow, tetap. Nur Fitri tetap ya di peringkat pertama ya, disusul dengan Afif, Giva, Mario, dan Anton. Nah, ini yang menentukan sekali nih pertanyaan terakhir. Kalian harus bersiap, tarik nafas. Apa yang harus kita lakukan jika mencurigai adanya uang palsu? Kita harus ngapain nih kalau dapat uang palsu? Betul sekali ya, 688 orang menjawab benar. Oke, kita lihat podiumnya siapa pemenangnya. Di posisi 3 ada Giva. Dan di posisi 2, Nur Fitri dengan posisi pertama. Selamat kepada para pemenang. Selamat untuk Mbak Nur Fitri, Mas Afif, dan Mbak Giva ya. Dan ada 2 runner up juga nih. Nanti semuanya akan mendapatkan hadiah dompet digital dari Bank Indonesia. Jadi nanti buat teman-teman bisa menghubungi panitia ya untuk para pemenang ya. Oke, yang untuk yang belum beruntung pun jangan khawatir, jangan kecewa karena Bank Indonesia akan membagi-bagikan souvenir cantik untuk followers IG-nya yang baru. Jadi sekarang teman-teman langsung aja meluncur nih di Instagramnya bank_Indonesia_Purwokerto dan follow. Dan pada kesempatan kali ini Bank Indonesia akan membagikan 10 souvenir cantik bagi followersnya yang baru. Jadi langsung aja meluncur ke sana ya. Dan nanti nggak hanya itu aja, beberapa saat lagi juga Bank Indonesia akan mengupload nih ada namanya kuis tebak gambar. Di mana kuis ini buat teman-teman yang sudah ada di sini, yang sudah bergabung, bisa melakukan ikut-ikut juga untuk kuisnya di IG Bank Indonesia Purwokerto. Jadi nanti di sana kita akan mengupload 3 slide, di mana 1 slide itu adalah rangkaian kata. Dan apabila 3 slide itu digabungkan jadi 1, itu akan menjadi 1 kalimat yang utuh. Nah, kalian tinggal tulis aja jawaban kalian di kolom komentar, disertai dengan mentak
3 teman kalian. Dan pastikan semuanya sudah follow semua IG-nya Bank Indonesia Purwokerto ya. Karena syarat mutlak untuk jadi pemenang di kuis-kuis kami itu adalah harus follow IG-nya Bank Indonesia Purwokerto. Baik, tadi juga sudah ada penanya terpilih ya ketika pemaparan dari Pak Samsun Hadi, ada Mbak Zahra Salsabila, ada Mbak Dela Puja Irawati, ada Mbak Azhara Merisa, ada Mas Rendi Nur, Mas Yofi Andriani, dan Mbak Dima Hasanah ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah sebagai penanya terpilih dan sebagai pemenang kahot bisa menghubungi nomor telepon yang di bawah ini ya. Oke, baik Mbak Puri dari kami sekian. Terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Selamat kepada para pemenang dan waktu kami kembalikan lagi ke Mbak Puri. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Indah. Jadi selamat untuk para pemenang yang sudah mendapatkan hadiah dari Bank Indonesia. Sebelum kami tutup, kami beritahukan kepada para mahasiswa baru bahwasanya para mahasiswa baru wajib untuk mengikuti rangkaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman, yang diantaranya adalah setelah ini mahasiswa wajib mengikuti Sudirman Student Summit atau S3 yang akan dimulai siang ini hingga esok hari Selasa. Kemudian hari Rabu wajib mengikuti kegiatan PKKM, bukan PPKM ya, PKKM. Dan hari Kamis sampai Jumat, mahasiswa baru juga wajib mengikuti PKKMB di fakultas masing-masing. Yang terakhir adalah kami umumkan bahwasannya email single sign-on atau SSO, di mana student@unsud.ac.id sudah dapat diaktifkan. Hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi